Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada sekawanan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kabilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kabilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kabilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari tapi tak kunjung sembuh," jawab si tuan rumah. "Oh iya tuan, barangkali tuan sekalian mau menunaikan sholat malam, akan saya antar ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudhu dan melakukan sholat malam, layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok, ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kabilah yang sedang melintas di tengah padang gurun saat malam hari. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan mereka untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak kecil ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua.
tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua adalah orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui berkah tuan-tuan semua, kaki anak saya seketika sembuh total, kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah. Kami adalah perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertaubat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami, kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi dalam kitabnya yang berjudul An-Nawadir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.